Trump mengirim kapal selam nuklir ke Gibraltar dan menunjukkan kepada dunia persis apa yang paling ditakuti oleh Garda Revolusi. Ia membawa krisis dengan Iran ke tingkat tekanan militer yang baru dan berbeda, yaitu dasar laut. Pada hari Selasa 12 Mei 2026, pergerakan ini semakin menguat setelah adanya laporan bahwa Teheran telah mengerahkan kapal selam kecil untuk mencoba mengintimidasi kapal-kapal di Selat Hormuz. Jawaban dari Trump datang dalam skala yang berbeda. Amerika Serikat memamerkan kapal selam balistik kelas Ohio, salah satu senjata yang paling ditakuti di Angkatan Laut Amerika. Jika Garda Revolusi ingin membawa perang ke bawah permukaan, Washington menerima tantangan itu dan menempatkan kekuatan di sana yang tidak bisa dihadapi oleh Teheran. Saya akan segera memberitahumu semua itu. Tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalisme terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Dari Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa sebuah kapal selam rudal balistik telah tiba di Gibraltar pada 10 Mei 2026. Detail yang menarik perhatian adalah eksposur publiknya. Jenis kapal selam seperti ini biasanya beroperasi secara rahasia, karena kekuatan terbesarnya justru terletak pada keraguan tentang lokasinya. Ketika militer Amerika membiarkan pergerakan ini terlihat, itu bukan kelalaian, melainkan sebuah pesan. Kedatangan di Gibraltar ditampilkan sebagai demonstrasi kemampuan, fleksibilitas, dan komitmen terhadap sekutu NATO. Di tengah krisis dengan Iran, hal ini terdengar seperti peringatan yang sudah diperhitungkan. Trump tidak hanya memperkuat kapal-kapal di permukaan, dia juga memberikan tekanan di tempat di mana Garda Revolusi mencoba bertindak secara diam-diam. Iran telah mencoba membangun citra pengendalian atas Selat Hormuz. Garda Revolusi tahu bahwa mereka tidak bisa menandingi kekuatan Angkatan Laut Amerika dalam pertempuran terbuka. Karena itu, mereka berinvestasi dalam perang asimetris. Kapal-kapal kecil, ranjau laut, drone, rudal pantai, dan kapal selam kecil yang digunakan untuk membingungkan, memperlambat, dan menakut-nakuti. Peralatan-peralatan ini tidak digunakan untuk mengalahkan kekuatan Angkatan Laut seperti Amerika Serikat dalam konfrontasi langsung, tetapi dapat menciptakan risiko terhadap kapal kargo, kapal tanker, dan kapal pengawal. Trump merespons dengan mengalihkan krisis dari sekedar ranah ancaman dan membawa tekanan ke arena yang sama, tempat Teheran ingin mengejutkan lawannya. Gibraltar memiliki nilai strategis karena terletak di pintu masuk Mediterania, antara Atlantik dan jalur yang terhubung ke Timur Tengah melalui rute laut yang sangat penting. Kehadiran kapal selam balistik di sana tidak berarti pengumuman serangan nuklir. Itu berarti Washington memutuskan untuk menunjukkan jangkauan dan kesiapan di saat posisi tawar yang lemah. Ini adalah kehadiran politik dan militer sekaligus. Bagi Teheran, dampaknya sangat berat. Garda Revolusi mencoba menjual gagasan bahwa mereka bisa menutup, mengancam, atau menguras kekuatan di Selat Hormuz dari bawah laut. Amerika Serikat merespons dengan instrumen penangkalan yang tidak perlu menembak untuk mengubah perhitungan musuh. Trump juga mengumpulkan tim keamanan nasionalnya pada 11 Mei untuk membahas langkah selanjutnya terhadap Iran. Di antara opsi yang dibahas adalah aksi militer baru, tekanan terhadap program nuklir Iran, dan dimulainya kembali proyek kebebasan, operasi yang dirancang untuk mengawal kapal-kapal melalui Selat Hormuz. Pertemuan tersebut melibatkan tokoh-tokoh utama di bidang keamanan dan pertahanan. Pada saat kesepakatan dengan Teheran kehilangan kekuatannya, rangkaian peristiwanya sangat penting. Pertama, muncul laporan tentang kapal selam kecil Iran. Setelah itu, muncul konfirmasi tentang kapal selam Amerika di Gibraltar. Selanjutnya, Gedung Putih membahas bagaimana meningkatkan tekanan. Krisis terhenti di titik paling sensitif, uranium yang diperkaya. Trump menuduh Teheran berubah sikap dan tidak memberikan jaminan nyata bahwa mereka akan meninggalkan negara tersebut. Garda Revolusi mungkin berbicara tentang kejutan, balas dendam, dan perlawanan. Tetapi mereka tahu bahwa pengiriman kapal selam balistik mengubah nada pembicaraan. Ini bukan ancaman biasa. Ini adalah jenis langkah yang mengingatkan rezim Iran bahwa setiap kesalahan di Hormuz bisa memicu respons yang jauh lebih besar. Inci utamanya adalah bahwa Trump tidak ikut dalam permainan Iran seperti yang diharapkan oleh Garda Revolusi. Teheran suka beroperasi di zona abu-abu. Dengan serangan tidak langsung, milisi, kapal yang diancam, drone, dan penyangkalan tanggung jawab. Taktik ini berhasil ketika respons dari pihak lain lambat atau membingungkan. Sekarang, Gedung Putih telah menempatkan kekuatan strategis di atas meja dan membiarkan dunia melihatnya. Pesan untuk Iran adalah bahwa tidak hanya akan ada reaksi terhadap setiap provokasi, akan ada tekanan lebih awal.
kehadiran militer yang terlihat, dan persiapan untuk mencegah Teheran mengubah laut menjadi perangkap. Langkah ini juga berbicara kepada Rusia dan Tiongkok. Moskow mengamati setiap krisis yang melemahkan Amerika Serikat. Dengan memamerkan kapal selam kelas Ohio di wilayah sensitif, Trump menunjukkan bahwa Angkatan Laut Amerika masih mampu bertindak di berbagai front tanpa meminta izin kepada lawan-lawannya. Hal ini penting karena Iran tidak bergerak sendirian di papan permainan. Iran mencari dukungan politik, ekonomi, dan militer dari kekuatan-kekuatan yang menjadi saingan Washington. Penggunaan kapal selam sebagai pesan strategis bukanlah hal baru. Pada tahun 2022, selama masa ketegangan internasional, Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan kunjungan langka ke kapal selam balistik USS West Virginia di Laut Arab. Kemunculan tersebut berfungsi sebagai pengingat bahwa kekuatan Amerika tidak hanya bergantung pada pangkalan yang terlihat, kapal induk, atau pesawat tempur. Bagian yang paling berbahaya mungkin berada di bawah permukaan, diam, dan siap siaga. Pada tahun 2023, Angkatan Laut juga mengumumkan kehadiran USS Florida di Timur Tengah, sebuah kapal selam rudal kendali yang digunakan untuk memperkuat keamanan maritim. Presiden ini membantu memahami Gibraltar saat ini. Ketika Washington membiarkan sebuah kapal selam muncul, tujuannya adalah untuk mencegah lawan mengira bahwa diam itu adalah kelemahan. Perbedaan di tahun 2026 adalah konteksnya. Sekarang perhatian langsung tertuju pada Iran. Negosiasi nuklir antara keterbukaan dan laporan tentang kapal selam kecil Iran yang mencoba memperbesar risiko di laut. Garda Revolusi selalu berusaha mengimbangi kelemahannya dengan kejutan dan kedekatan. Kapal selam kecil dapat beroperasi di perairan dangkal, mendekati jalur-jalur sensitif, dan menimbulkan kekhawatiran pada awak kapal komersial. Namun, mereka tidak mengubah keseimbangan strategis. Jika dibandingkan dengan kelas Ohio, perbandingannya sangat jauh. Model Iran yang disebut-sebut dalam pergerakan ribuan orang dianggap sebagai kapal selam kecil, digunakan di pesisir, dan digerakkan dengan tenaga diesel serta listrik. Dirancang untuk perairan dangkal, patroli jarak pendek, pendekatan secara diam-diam, dan ancaman lokal terhadap kapal-kapal di jalur sempit. Kapal ini digunakan untuk penyergapan, tekanan regional, dan perang asimetris. Sementara itu, kapal selam Amerika yang dipamerkan di Gibraltar adalah kelas Ohio, sebuah platform nuklir strategis yang dibuat untuk beroperasi jauh dari pantai. Tetap berada di bawah air dalam waktu lama dan berfungsi sebagai bagian dari triad nuklir Amerika Serikat. Secara sederhana, Teheran telah menempatkan di laut sebuah alat untuk mengganggu kawasan. Trump menanggapi dengan platform komando strategis, jangkauan samudra, dan kekuatan nuklir. Negara-negara lain menggunakan logika penangkalan yang sama. Inggris Raya mempertahankan kapal selam nuklir sebagai jaminan akhir pertahanan, tepatnya karena mereka dapat beroperasi secara tersembunyi. Prancis juga melindungi kedaulatannya dengan kekuatan kapal selam strategis. Rusia menggunakan kapal selam sebagai tanda kekuatan saat terjadi konfrontasi dengan Barat. Tiongkok berinvestasi besar-besaran di sektor ini untuk mencoba memperluas kehadirannya di Indo-Pasifik. Dalam semua kasus ini, kapal selam bukan sekedar senjata, melainkan sebuah pesan. Dan tepat disitulah Iran ingin bertindak secara tersembunyi. Trump mengerahkan kekuatan itu, kekuatan yang semua orang di Garda Revolusi takutkan saat melihatnya muncul. Saya Myo Song Awis, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membantu Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channel ini, dan di akhir nanti, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas. Milson Alves.